Akhirnya aku punya kesempatan untuk pulang ke kampung halaman setelah bertahun-tahun lamanya tinggal di negeri orang. Aku merasa menjadi orang penting ketika orang-orang di kantor megah itu ikut mengantar, termasuk Tuan Li, bosku. Setelah turun dari pesawat, bergegas aku naik kereta malam. Sepi. Sebagian penumpang langsung tidur setelah roda kereta bergerak, bersembunyi di balik selimut tebal. Sisanya sibuk memainkan gadget, mungkin menghubungi orang-orang terkasih yang ditinggalkan, atau mengabari seseorang yang akan ditemui di ujung perjalanan. Selintas keinginan itu muncul, namun buru-buru aku menepis. Aku ingin membuat kejutan. Sudah 5 tahun lebih aku tidak pulang. Mungkin ada yang mengira aku sudah lupa pada kampung halaman. Padahal aku selalu terkenang bau lumpur sawah, lenguh kerbau milik ayah, dan juga jejerit burung perenjak di kebun samping rumah. Aku kadang tersenyum sendiri jika mengingat hal itu. Gemerlap kota-kota besar yang aku singgahi saat dulu menuju tempat kerja, tidak ada yang mampu menyihirku untuk melupakan jalan setapak di belakang rumah. Saat malam minggu tiba, aku akan setia menyusurinya bersama Mas Narto. Tidak peduli cipratan lumpur sehabis hujan. Bukankah aku sudah berjanji siap mendampingi hidupnya kemanapun Mas Narto pergi? Siap masuk dalam lautan api agar kami tetap bersama? Apalagi sekedar jalan becek, tekadku saat itu. Mas Narto pasti akan terkejut melihatku, dan entah mengapa aku merasa senang. Terlebih jika sampai ngambek karena selama ini aku tidak pernah berkirim kabar. Bau tubuh Narto selalu menggoda kala sedang gundah, dan aku suka itu. Setelah menarik selimut, aku berusaha memejamkan mata. Seketika 1000 bayangan menumpuk, seolah berebut ingin hadir duluan di layar pikiran. Aku tidak jadi memejamkan mata, berusaha menikmati putaran roda kereta. Deritnya nyaris tak terdengar. Padahal aku ingin sekali mendengar dan merasakan seperti tahun-tahun lalu saat meninggalkan kampung halaman. Aku juga baru sadar tidak ada lalu lalang penjual makanan. Tidak terdengar lagi suara parau anak-anak yang dipaksa melek hingga larut untuk mengais rejeki di atas kereta. Tidak ada lagi jeritan masgul pengemis karena tidak ada penumpang yang mau memberi sedekah, sehingga dia mengambil dompet penumpang yang tertidur, sebelum kemudian dipukuli oleh orang-orang yang tadi menyembunyikan tangan, seolah takut tertular bakteri yang menempel di batok pengemis. Kemana mereka semua? Aku mendadak merasa cengeng. Memang aku pernah mendengar tentang perubahan ini. Kereta juga angkutan umum lainnya sekarang sudah nyaman, tanpa gangguan. Gangguan? Mendadak aku ingin tertawa. Jika yang dimaksud hama wereng, tikus, dan sebangsanya yang merusak tanaman, aku setuju itu disebut gangguan. Sebab dampaknya sanggup membunuh satu kaum yang kelaparan. Tetapi pengemis, pedagang asongan, apakah juga gangguan? Siapa yang merasa terganggu? Orang-orang kaya, cerdik pandai, pejabat pemerintah, militer? Andai mereka kini sudah bahagia tanpa harus menjadi pengemis, pengamen,
dan pedagang asongan. Aku pun ikut bahagia. Semoga mereka sudah tidak menjadi warga pengganggu orang-orang kaya negeri ini. Aku menggigit bibir. Kereta berhenti di stasiun Cirebon. Neon menerangi merek-merek dagangan yang pernah aku lihat di luar negeri. Pelayannya cantik-cantik, tidak kumal dan parau. Menjelang pergantian malam, kereta berhenti di stasiun Purwokerto. Aku memutuskan turun di sini, bukan di stasiun S. Aku langsung naik ojek yang pengemudinya tengah terkantuk-kantuk. Hanya dia yang tidak memegang gadget, sehingga aku tidak harus pesan secara online. Tadi aku sempat dengar beberapa orang meributkan pesanan kendaraan dari Gadget. Aku takjub karena tidak paham. Aku rindu pengojek yang berebut dengan tukang becak di mulut stasiun, yang sialnya tidak aku temukan lagi. Mungkin mereka juga sudah dilarang masuk karena tubuhnya yang bau sengat. Motor melaju dengan kecepatan tinggi. Aku diam menikmati semilir angin. Udara kaki pegunungan membawa anganku kembali ke masa kanak-kanak. Aku masih mengingat dengan baik setiap lekuk jalan menuju kampungku. Aku melompat di mulut kampung. Pengojek pun pergi begitu saja. Aku teriaki karena belum membayar. Tetapi dia terus melaju seolah tidak merasa telah membawa penumpang. Aku berjalan beberapa meter. Di depan rumahku tampak beberapa orang tengah berkerumun, seperti menunggu sesuatu. Menungguku? Tidak mungkin. Bukankah aku tidak memberi kabar? Aku berbelok ke jalan kecil menuju samping rumahku. Tidak banyak perubahan. Atau mungkin karena malam, aku tidak melihatnya. Di dalam rumah juga ramai. Wah, sepertinya mereka memang sudah tahu kalau aku akan pulang. Mungkin bosku yang memberitahu. Aku semakin merasa bangga pada Tuan Lee. Aku berjinjit masuk melalui dapur, ingin memberi kejutan pada ibu. Tidak ada yang melihatku. Aku tersenyum ketika beranjak ke ruang tengah, karena misiku untuk mengejutkan ibu berhasil. Namun langkahku terhenti ketika melihat ibu sedang menangis, sementara bapak hanya diam terpaku di kursi depan pintu. Mas Narto, mengapa dia juga ada di sini? Aku membayangkan Mas Narto marah karena aku tidak pernah membalas surat terakhirnya. Aku ngesot mendekati ibu. Bu, ini aku, Narti, bisikku. Ibu menoleh tanpa menjawab. Tangisnya semakin kencang. Aku peluk sambil memijit tengkuknya. Ibu pernah bilang, semarah apapun padaku, hatinya langsung luluh ketika aku pijit tengkuknya. Namun kali ini ibu tetap menangis. Aku mulai bingung. Perlahan aku bergeser ke Mas Narto. Aku masih ingat suara paraunya ketika menawarkan dagangan di atas kereta malam, di mana akhirnya kami berkenalan dan sepakat membangun mahligai rumah tangga. Namun selepas kami menikah, Mas Narto dilarang jualan di atas kereta. Kami tidak memiliki modal untuk menyewa kios di kompleks stasiun Kota S. Terpanggil rasa ingin membantu, aku pun kerja di luar negeri jadi TKW.
Tahun pertama aku bersorak kegirangan ketika Mas Narto akhirnya bisa buka kios dari uang hasil memeras keringatku. Namun menjelang kontrakku habis, datang surat dari Mas Narto memberi kabar hendak menikahi teman jualannya di stasiun yang sudah hamil. Aku tidak pernah membalas suratnya. Hingga kemudian ibu mengabarkan Mas Narto sudah punya istri baru. Selesai kontrak, aku pun tidak pulang. Dan beruntung bertemu Tuan Li yang baik. "Mana istrimu?" bisikku pada telinga Mas Narto. Tidak ada sautan. Perempuan kecil mirip Mas Narto tertidur di pangkuannya. Tiba-tiba terjadi kegaduhan. Mas Narto bangun. Demikian juga bapak dan ibu. Kegaduhan berasal dari luar ketika mobil masuk pekarangan. "Jenazah Narti sudah tiba. Langsung kita makamkan saja." "Iya, kasihan jika menunggu besok, karena sudah hari kelima sejak kematiannya." Aku terbengong mendengar ucapan orang-orang itu. Aku memandangi peti mati yang diturunkan dari mobil ambulans. Siapa yang mati? Narti? Benarkah aku sudah mati? Ibu meraung-raung. Bapak tampak memeluk peti tanpa suara. Hanya bahunya yang terguncang. Aku senang ketika melihat mata Mas Narto berkaca-kaca. "Aku baca di koran, perusahaan Tuan Li sudah menyekapnya dengan kejam. Selama 5 tahun bersama sejumlah TKW dari berbagai negara. Keberanian Narti melompat dari tempat penyekapan akhirnya membuka kasus ini." Aku ingin sekali membantah omongan orang itu. Aku belum mati. Tetapi jejerit ibu yang baru sadar dari pingsan membuat aku semakin terenyuh. "Kenapa kowe lunga dhisik, Ti? Gawa ibu sekalian." Ingin sekali aku memijit tengkuk ibu untuk menenangkan hatinya. Tetapi ibu tidak bisa merasakan lagi pijitan tanganku. "Maafkan aku, Ibu."